Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube-nya Omah Tandang. Kita hadir di Bincang Omah Tandang yang mana hari ini kita masuk di episode yang pertama. Ya, pertemuan perdana kami dan alhamdulillah di Omah Tandang di coworking space untuk kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa yang mana nanti akan saya ajak bincang-bincang untuk lebih apa ya, boleh dibilang kita menggali lebih dalam terkait informasi beliaunya, sekaligus juga nanti kita mencoba untuk mengedukasi. Kenapa kami di Omah Tandang melayani dan juga mengedukasi. So, langsung saja saya ajak berkenalan dengan yang ada di sebelah saya. Selamat sore, ada dengan Pak Agus ya. Iya, Pak Agus ya, lebih aku, lengkapnya. Agus Satrio Widodo. Pak Agus Satrio Iya. Widodo dan akrabnya dipanggil Pak Agus itu aja ya. Iya. Oke. Dan pemirsa Bincang di Omah Tandang, Pak Agus Satrio Widodo ini adalah sosok yang boleh dibilang luar biasa menurut saya, dan seperti apa beliau ini nanti beliau sendiri yang akan bercerita terhadap kepada kita semuanya terkait latar belakang beliau dan apa-apa saja yang saat ini tengah dirintis oleh Pak Agus Satrio Widodo dan bersama keluarga pastinya. Oke, Pak Agus, sedikit mungkin bisa diceritakan pada kami dan juga teman-teman semua yang ada di rumah tentang latar belakang dari jenengan. Karena saya mendengar juga bahwasanya Pak Agus ini ada satu apa ya, background yang mungkin luar biasa kalau boleh diceritakan. Silakan Pak Agus. Eh, Sebetulnya saya ini apa ya, kurang punya kapasitas untuk di sini. Jadi Gitu. apa bahasanya, justru sebaliknya saya di sini itu adalah bagian dari proses rehabilitasi saya. Seperti itu, agar saya bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Setelah saya dibina oleh bapak-bapak dari aparat termasuk Densus, Idensos, BNPT dan sebagainya. Karena terus terang saja saya ini adalah ex napiter. Ex napiter. Iya, nggih. Oke. Ngoten. Dan bisa mungkin juga Pak Agus bisa cerita pada saat apa ya, boleh dibilang bergabung di itu apa namanya, sebelum jenengan tertangkap itu. Oh, nggih. Saya terus terang orang desa, Pak. Saya asli Jombang, dekat dengan Tebu Ireng. Nggih, cukir ke selatan sedikit ada desa namanya Desa Banyuwarang. Saya dari kecil di situ. Ya seperti orang Nahdliyin pada umumnya, karena saya memang mayoritas masyarakat di sana adalah masyarakat Nahdliyin. Qadarullah, Allah mentakdirkan kakek saya seorang kiai desa. Saya tentunya ya dididik seperti orang Nahdliyin pada umumnya, dari kecil ngaji di masjid, ngaji di TPQ, terus saya sampai ngajar di TPQ, ya tahlilan juga ikut tahlilan, ikut ashari dan sebagainya, sampai tentunya proses perjalanan perkembangan saya sampai saya berkenalan dengan berbagai orang dalam berbagai macam latar belakang. Dari situ akhirnya saya ikut majelis taklim, halakoh-halakoh, baik HTI maupun majelis umumnya JI, seperti itu. Sehingga sampai singkat kata cerita nanti saya ikut daurah di situ, terus saya mulai bertemu dengan sempalan-sempalan HTI yang dimana nantinya mereka nantinya membawa sebuah organisasi internasional yang namanya Al-Muhajirun yang berpusat di London, Inggris. Nah, saya akhirnya karena waktu itu ada JAT, ada setelah MMI pecah ya, ada JAS, ada JAT, ada JI dan sebagainya. Walaupun saya diterima baik oleh mereka, walaupun saya terus terang ikut taklim mereka, hubungan saya baik oleh mereka dengan beliau-beliau ustadz-ustadz dan sebagainya, tapi akhirnya saya justru bergabung dengan kelompok kecil yang ada di Indonesia yang diketuai oleh Tuah Febriansah almarhum, atau dulu redakturnya
arrohmah.com sama almustakbal.net. Nah, itulah pimpinan Al-Muhajirun di Indonesia. Pusatnya adalah Syekh Muhammad Omar Bakri Muhammad dan Syekh Azim Khodori yang ada di London, Inggris. Nah, itulah kami. Seperti itu. Nggih. Nggih. Dan sekarang jenengan sudah sudah melalui tahap rehabilitasi. Dan saya mendengar jenengan bersama dengan keluarga sudah ada rintisan usaha nih. Boleh diceritakan sedikit? Alhamdulillah. Sebenarnya sejak saya bebas, saya terus terang alhamdulillah banyak yang bantu. Oke. Banyak yang bantu, terutama Bapak. Semoga Allah membalas dan jajarnya dengan kebaikan-kebaikan. Dan tentunya Pak Dir, Idensos, BNPT dan semuanya. Tentunya termasuk Kapolres jajaran Kapolres Nganjuk dan sebagainya, tidak bisa sebutkan namanya. Ya, tentunya semuanya terlalu banyak. Tapi kami terus terang didampingi. Cuman yaitu tadi, karena saya dan istri saya ini qadarullah kan ditangkap bareng-bareng. Oh, begitu. Maka kami menjalani semuanya dari nol. Kami mulai usaha dari nol karena waktu di Sidoarjo itu usaha kami sudah berjalan. Ya. Kami konveksi sama snack sedikit. Tapi setelah waktu itu akhirnya setelah bebas kami mulai dari nol lagi. Sekarang istri saya yang di Pelorah Dusun Ngerandu ini produksi Haidar Snack. Jadi produk-produk kami ya semacam snack itu Pak, sama pesanan kue basah juga untuk hajatan itu. Kayaknya pas banget deh. Jadi Pak Agus dan keluarga sudah merintis usaha UMKM boleh dibilang. Dan kami yang di Omah Tandang nih Pak Agus, concern juga di dunia untuk membantu teman-teman pelaku UMKM. Untuk UMKM yang sekarang sudah dirintis oleh Pak Agus, sudah sampai sejauh mana untuk pemasaran dan mungkin legalitasnya? Masih kecil, Pak. Oh, gitu. Masih kecil. Perizinan saja belum. Oh gitu. Boleh dong berarti kami untuk bisa mendampingi dengan bersama dengan keluarga ya. Karena yang jelas pasti kami di Omah Tandang melayani dan juga mengedukasi sih. Baik. Tapi itu nanti dulu Pak Agus. Karena saya lebih tertarik tadi di awal dengan cerita bahwa nanti untuk ke depan teman-teman dari tim Omah Tandang akan mencoba untuk pendampingan terkait UMKM yang sedang dirintis oleh keluarganya Pak Agus. Back to topic, bahwasanya tadi sudah jenengan ceritakan organisasi terbesar yang pusatnya di London ya. Jadi gimana sekiranya kalau jenengan bisa cerita tuh jenengan kok bisa masuk? Kalau tadi sebelumnya sudah diceritakan oleh Pak Agus, mulai dari majelis taklim dan lain sebagainya, sampai ini bagaimana bisa mempengaruhi Anda masuk di organisasi tersebut? Gimana ya jawabnya? Tapi ya karena waktu itu seingat saya kami dengan diawali sering melihat video-video atau dari YouTube, terutama dari arrohmah.com, yang kebetulan pada waktu itu adalah redakturnya adalah bos kami, M. Fahri almarhum. Maka kami pertama kali mungkin salah satu di Indonesia yang mendapat itu, selain mungkin dari harakah-harakah yang lain itu sudah mendapatkannya, tapi kami lebih duluan dapat. Nah, terus kenapa saya memutuskan gabung di Al-Muhajirun? Karena saya waktu itu menganggap bahwa kami ini bisa diterima Pak di segala jamaah yang ada di Indonesia. Kami tidak ada permasalahan dengan itu, kami tidak ada. Kami aman-aman saja dan kami bisa masuk ke segala lini. Yang penting bagi kami siapapun yang memegang pimpinan, bagi kami tidak ada masalah. Yang penting adalah visi kami adalah bagaimana ini jujur saja ya, pada waktu itu karena pemahaman kami masih seperti itu ya. Kami ingin agar masyarakat kaum muslimin yang ada di Indonesia itu tergerak setidak-tidaknya secara spiritual membantu kaum muslimin yang terzalimi, baik yang ada di Timur Tengah maupun yang ada di bagian mungkin di Asia dan sebagainya, seperti itu. Oke. Baik, dan coba saya akan mencoba menggali lebih dalam. Jadi gini,
Ketika Pak Agus mungkin bersama dengan teman-teman yang lain sudah terlibat, jadi gimana kelompok tersebut itu bisa, atau apa ya lebih tepatnya, bagaimana memperlakukan Anda? Ataukah memang jenengan ada di posisi tertentu waktu itu? Saya ini saya cerita sedikit. Ya. Sebenarnya kalau boleh jujur, saya awalnya orang desa. Oh, saya orang Nahdliyin pada umumnya. Terus saya dididik oleh orang Muhammadiyah yang kebetulan sekolah di Semam sampai beliau pindah ke Cirebon. Maksudnya ya mulai saya diajari baca Al-Quran sampai saya menjadi guru TPQ seperti itu. Sampai saya juga pernah ngajar di SD walaupun waktu itu ya cita-citanya menjadi PNS. Karena saya terus terang saja saya sempat juga bergabung di pada waktu itu. Jadi kami terus terang malah seingat saya itu lebih luas pemahaman saya. Saya bisa kemana-mana dan saya tidak sempit seperti yang akhir-akhir nanti saya jelaskan itu. Jadi maksudnya perjalanan saya seperti itu sampai akhirnya itu tadi diawali dengan saya daurah yang diadakan oleh orang-orang Al-Muhajirun. Kebanyakan di situ adalah petinggi-petinggi adalah pionirnya HTI, ya kan. Terus saya akhirnya dari situ karena Syekh Omar Bakri Muhammad mengatakan bahwa dengan adanya khilafah yang ada di Syam, maka secara otomatis Al-Muhajirun itu berbuyar. Karena beliau mengamanahkan seluruh anggota Al-Muhajirun di seluruh dunia untuk bergabung dengan khilafah atau daulah seperti itu. Nah, maka seingat saya tahun 2013 atau 2014 kami secara otomatis melebur Al-Muhajirun itu berubah. Yang awalnya pada waktu itu pimpinan M. Fahri, maka saya terpisah dengan M. Fahri. Saya di sini mau tidak mau bergabung dengan organisasi yang afiliasinya dengan ISIS. Yang nanti dari ISIS itu ada yang namanya khilafah di Suriah sana, seperti itu. Ngeten. Dan kehidupan sehari-hari Pak Agus, maksudnya pada saat kemudian sudah bergabung dan terlibat, itu apa ya? Adakah semacam rutinitas apa gitu yang memang harus secara kewajiban itu dilaksanakan? Kalau sebagai seorang anggota, maka ya karena hampir seperti mirip NII sebenarnya. Cuman di sini singkatnya begini saja. Kami memiliki setiap daerah itu ada pimpinannya. Ya saya awalnya juga anggota, tapi karena waktu di Al-Muhajirun hampir yang di Jawa Timur itu adalah ikhwan-ikhwan di Al-Muhajirun itu gabung ke situ, hampir ya, walaupun tidak semuanya, karena ketidaksepahaman. Singkat kata cerita, saya diamanai, sebagai amirnya Jombang, seperti itu. Amir, apa ya, ketua? Ketuanya, ketuanya di Jombang. Wilayah Jombang. Wilayah Jombang. Apa kegiatan-kegiatannya atau memang rutinitasnya? Atau wajib harus gimana gitu? Setahu saya awal mulanya karena kita waktu itu kan berpahaman jika khalifah telah dikumandangkan atau berdiri, maka dianjurkan kita untuk baiat biar kita tidak maksiat. Awal mulanya saya juga tidak begitu mau, Pak, karena saya berpikir bahwa saya di sini di Indonesia saya tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di sini kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak punya kekuatan, tidak punya wilayah, kekuasaan dan sebagainya. Cuman pada waktu itu saya dijelaskan oleh beberapa teman saya yang dari Al-Muhajirun bahwa setidak-tidaknya kita batal maksiatnya karena kita telah baiat. Maka awal mula saya gabung ke jamaah yang nanti sama Sidney John ini dinamakan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, maka saya bergabung di situ. Awal mulanya ya tentunya ya baiat, sumpah setia. Nah, setelah sumpah setia, biasanya kami para a'dha atau para anggota itu diwajibkan yaitu daurah ilmi. Daurah itu semacam kayak kajian tapi selama 2-3 hari. Yang kedua adalah daurah askari. Karena di sini penuh dengan keterbatasan, tidak sama dengan Filipina dan Afghanistan, ya kita semampunya. Paling ya
sebenarnya Daur Askari itu militer, tapi karena kita penuh dengan keterbatasan, waktu itu kita masih sembunyi-sembunyi dari aparat, ya kita paling olahraga semampunya. Bisanya naik gunung, ya naik gunung, bisanya olahraga apa ya olahraga. Cuma tetap ada yang komando, seperti itu. Nggih. Itu yang pasti nggak ada unsur paksaan dong. Ya tentunya tidak ada, Jadi atas kesadaran sendiri-sendiri. Nggih. baik. Menyaksikan dari apa yang disajikan oleh Pak Agus, ini saya tergelitik untuk lebih apa ya? Mohon izin Pak Agus, saya akan mencoba untuk berdiskusi lagi dengan jenengan. Ketika jenengan sudah terlibat di kelompok tersebut, apa ya? Bagaimana sih teman-teman yang ada di situ atau kelompok jenengan itu memperlakukan Anda? Tentunya Jenengan- baik, Jenengan Amir soalnya. bukan. Oh, gitu. Jadi begini, karena di antara kami itu ukhuwahnya itu sangat kuat, Pak. Oh, begitu ya. Iya, sangat kuat. Hubungannya sangat kuat sekali, sangat erat sekali. Seperti itu. Jadi Pada waktu itu. artinya jenengan dengan teman-teman seperti sekelompok jenengan ya seperti teman-teman ada pada umumnya gitu ya. Iya, Mau bagus bisa nggih, di apa namanya dinikmati dulu. nggih. Next kita lanjutkan lagi untuk bincang-bincang kita. Apakah pernah ada semacam di pemahaman jenengan atau di pemikiran jenengan bahwasanya pernah melakukan sebuah tindakan atau tujuan yang mana kelompok yang sudah jenengan bergabung di situ? Ya tentunya itu, Pak. Jadi kalau waktu di Al-Muhajirun dulu kita inginnya agar jamaah-jamaah yang ada di Indonesia itu bisa satu, tidak bertengkar, tidak berselisih dan sebagainya. Kita satukan. Nah kami mediatornya seperti itu bahasa Jawanya. Kami ingin seperti itu. Nah, cuma pada waktu sudah apa namanya kita sebagai JAD ya tentunya hampir semuanya ikhwan-ikhwan di sini. Saya tidak mau mengatakan ikhwan-ikhwan di sini, tapi saya pribadi itu adalah apa yang kita lakukan itu adalah juga daripada representasi daripada rilisan-rilisan yang dari sana, dari Suriah sana. Oke. Jenengannya di apa tadi JAD ya Iya. dengan kelompok-kelompok lain itu bagaimana hubungannya? Kami sesama JAD, Pak. Ini saya pribadi, nggih. Saya pribadi itu membagi JAD itu ada 3. Oh, ya? Ya, yang pertama mereka JAD yang mau diatur atau secara struktural. Nah, kami inilah yang salah satunya setiap daerah ada perwakilannya dan sebagainya dan mau diatur. Sebenarnya kalau saya melihat tujuannya itu adalah awal mulanya adalah ini untuk masalah hijrah ke sana. Agar terrekomendasi. Ibaratnya sama saya merekomendasi si A, nanti si A itu sampai sana benar-benar ini kenal sama saya. Seperti itu saja awal mulanya. Karena waktu itu seingat saya kami fokusnya di sana. Nah, masalah itu terjadi itu pada waktu kenapa kok di sini banyak sekali perpecahan dan sebagainya sampai kami di yang Jawa Timur itu sampai dicap sama ikhwan-ikhwan yang dari lain itu kami jamaah yang tidak ada isinya atau bisa dikatakan banci karena tidak ada aksi. Iya. Karena makanya boleh dilihat sebelumnya di Jawa Timur itu aman-aman saja tidak ada aksi, Pak. Oh, Iya. iya. Iya, karena kami waktu itu hampir setelah pimpinan Abu Umar saya membantu itu hampir kami fokusnya itu memotivasi teman-teman dan sebagainya itu agar mereka berangkat. Harus Jangan. aksi berarti ya? Bukan berangkat ke Suriah. Oh gitu. Jangan main di sini. Jangan main di sini. Itu yang pertama adalah orang-orang yang afiliasi ISIS yang mereka mau diatur. Maksudnya itulah yang ada strukturnya. Yang kedua adalah mereka yang berpemahaman ikhwan-ikhwan yang berpemahaman bahwa di Indonesia tidak ada struktur. Maka yang ada strukturnya itu adalah struktur batil. Karena dianggap tidak memenuhi syarat. Yang pertama tidak punya kekuasaan,
tidak punya kekuatan dan tidak punya wilayah. Maka mereka terdekat, mereka itu induknya ke Merawi waktu itu. Ke Merawi, Merawi. Filipina. Ya. Mhm. Ya, yang ketiga adalah ikhwan-ikhwan yang bisa saya katakan anak-anak muda yang langsung mereka dikendalikan dari sana. Seperti itu. Yang mereka biasanya itu belajar dari medsos itu saja. Oh, gitu ya. Dan itu lebih liar bagi saya karena saya tidak kenal, makanya kami di lapas pun kami jejer pun kami tidak kenal. Sama-sama Jawa Timur tapi kami tidak kenal. Oh. Nggih, ngoten. Padahal boleh dibilang apa ya? Seorganisasi atau sekelompok gitu. Seorganisasi itu maksudnya kita sama-sama mengakui bahwa kita adalah bagian daripada ISIS itu tadi. Ya. Gitu. Jadi boleh dibilang ada JAD, ada apa lagi Pak? Ya itu sama, sebenarnya sama saja. Cuma itu tadi. Lah ini tidak menyatu. tidak menyatu itu saja. Oke. Iya. Baik, lanjut. Bagaimana pada saat Anda tertangkap nih Pak Agus? Iya. Jadi apa yang jenengan bisa rasakan pada saat itu? Pada detik itu jenengan ditangkap? Tentunya saya gimana ya? Dari satu sisi saya harus ya nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Ini kalau secara perasaan. Tapi dari satu sisi dengan wasilah itu saya mengetahui bahwa sebenarnya Densus itu seperti apa. Seperti itu. Ini jujur saja. Yeah. Maksudnya polisi itu seperti apa? Karena dulu saya mungkin saya dan mungkin jamaah saya itu adalah kalau boleh jujur ya Densus itu adalah musuh saya pertama kali. Gitu ya. Iya. Tapi begitu saya ditangkap itu saya sudah di hari keberapa walaupun saya ditutup mata itu saya sudah agak dalam posisi yang seperti itu. Habis 11 hari saya ditutup mata dan sebagainya sampai istri saya juga ditangkap, diamankan dan sebagainya. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata, tapi yang saya rasakan betul-betul ada rasa sakit, ada rasa dendam, ada rasa apa saja seperti itu. Karena dendam saya ini bukan ke Densus awal mulanya, tapi ke teman saya. Gitu loh, yang bawa paket barang itu ke rumah saya. Gitu. Karena yang buat saya terpukul adalah sampai wasilah kejadian itu istri saya ketangkap di saat hamil 3 bulan. Ya. Nah, makanya di situ. Cuman dalam proses perjalanannya seperti yang saya bicarakan tadi, ini jujur saja. Dulu sama mungkin saya melihat YouTube-nya Hisam atau Umar Patek ya, sama yang lain-lain ustadz-ustadz yang lain. Doktrin yang saya terima adalah Densus ini adalah bikinan Amerika dan Australia, terutama Australia. Dan hampir mereka itu pasti mendolimi kaum muslimin. Itu. Nah, tapi waktu di sana saya di hari keberapa saya masih ingat itu. Saya masih ditutup mata, diborgol dan sebagainya. Yang nyebokin saya itu anggota. Tentunya sebelumnya saya nggak bisa bohong. Beberapa dari kami target polisi itu kami bunuh gitu. Tapi dalam perjalanannya saya tidak bisa bohong, membohongi diri. Walaupun saya dipindah ke Gunung Sindur pun saya melihat itu semua di sidang. Bagaimana mungkin seorang yang saya anggap musuh saya samakan Densus ini dengan pasukannya Bashar Assad, yang dimana pasukan Bashar Assad menyuruh seorang Muslim untuk merubah syahadatnya, untuk bersujud menyembah Bashar Assad. Bagaimana mungkin saya samakan orang-orang yang Muslim ini seperti itu. Itu sudah hati saya tidak bisa membohongi diri sendiri. Yang kedua, apalagi ini jujur-jujur saja, saya didatangi salah satu petinggi mungkin. Saya wallahu alam, mungkin bapak-bapak Densus sudah tahu siapa beliau-beliau ya, tapi kan saya nggak tahu ya. Saya sedih sekali waktu itu. Gitu loh. Yang saya bayangkan Densus itu seperti itu, Ustadz puasa, saya disiapkan makanan buka puasa. Ustadz sahur, saya diingatkan. Ustadz silakan sholat, saya sholat. Apakah seperti ini yang orang yang menjadi target utama saya untuk saya bunuh gitu. Nah di situ saya menangis batin, apalagi istri saya yang merawat beliau-beliau. Istri saya mungkin mendapat perawatan yang lumayan baik
dirawat oleh Densus, mendapatkan A, B, C, D, E, F, G, C, termasuk lahir dan sebagainya. Yang rawat mau tidak mau ya bapak-bapak dari aparat kepolisian. Apakah dari TNI dan sebagainya juga ikut? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi saya yakin dari beliau-beliau seperti itu. Sampai akhirnya saya sidang, saya di mana? Di lapas. Walaupun mas saya di ekris, sama di situ terengang-engang saya. Makanya akhirnya salah satu pemicu saya ikrar NKRI itu adalah saya lama, Pak. Saya lama, terus terang ini. Boleh dicek di Nusa Kambangan dan sebagainya. Saya lama betul. Yang pertama, proses perenungan saya itu lama betul. Gitu. Saya butuh waktu hampir 2 tahun saya. 2 tahun lebih saya di ekris. Seperti itu. Ya salah satunya itu. Makanya terus akhirnya saya ingat. Salah satunya pesan sebelum saya dulu sekali, saya masih ingat. Salah satu seorang pengusaha yang saya kenal pernah menasihati saya. Kalau bersyukurlah kamu tinggal di Indonesia. Memang kalau kamu hari ini menganggap bahwa pemerintahannya zalim dan sebagainya, di sini kurang adil dan sebagainya. Karena impian kami sebenarnya kan itu, hampir semuanya kan itu. Kita ingin hidup dengan nuansa yang bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna dan kita asas keadilan itu ada, gitu loh. Nah, akhirnya saya masih ingat di Karanganyar itu, saya ingat betul pesan beliau. Kalau kamu melihat Indonesia itu dari dalam, maka kamu akan seperti itu. Tapi saya ini pernah ke Amerika, saya pernah ke Asia, saya pernah ke Cina, saya pernah ke Timur Tengah. Kamu bersyukur di Indonesia. Hari ini saya tidak bisa merubah pemahamanmu. Hari ini saya tidak bisa menyuruh kamu keluar dari organisasimu yang kamu ikuti. Tapi ingat satu hal, bersyukurlah kamu tinggal di Indonesia. Karena saya sudah ngalami di luar negeri. Untuk nyembelih hewan kurban saja, itu kita nggak mudah. Apalagi di Indonesia. Kamu sholat, apakah pernah kamu di saat sholat kamu ada seorang aparat polisian atau TNI yang tahu-tahu menginjak kepalamu? Sama sih. Tapi karena waktu itu saya posisinya masih di ring itu, saya anggap itu cuma masukan saja dan selesai begitu saja. Tapi pada waktu saya di Hekris, saya betul-betul merenung. Sambil saya juga dinasihati oleh sesama ex-napiter yang sudah hijau seperti itu. Seperti itu, Pak. Trigger apa yang membuat seorang Pak Agus ini akhirnya menyatakan, oke, saya NKRI? Ya itu tadi, tidak mudah, Pak. Iya, 2 tahun tadi jenengan menjelaskan. Ya. Artinya detik apa jenengan menyatakan, iya, saya bergabung di NKRI? Ya itu tadi salah satunya. Yang kedua, saya semakin mantap itu setelah saya mendengar bagaimana di antara Evan ini kehidupannya di dalam lapas itu cuma mencari-cari informasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Evan yang lain. Sehingga mereka dengan mudahnya mengkafirkan sana sini. Nah, saya menganggap bahwa ini bukan agama yang saya yakini kalau seperti ini. Karena dulu tidak seperti ini. Saya kajian di sini tidak seperti ini. Kok ini sudah kayak kebablasan gitu. Mudah sekali mengkafirkan satu sama lain gitu. Dan ruang perpecahan itu sangat tinggi. Ruang perpecahan dan informasinya ini juga tidak terjadi di sini. Bahkan di Suriah sana itu sudah satu sama lain sudah pegang senjata seperti itu. Akhirnya saya ini menyangkut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang saya syukuri. Makanya tadi saya bilang bahwa saya ditangkap dari satu sisi juga saya tidak bisa mengungkapkan kata-kata, tentunya juga rasa sakit yang dalam, tapi dari satu sisi saya bersyukur kepada Allah sehingga mungkin Allah ingin saya berubah menjadi lebih baik seperti ini. Makanya tentunya dalam proses saya membutuhkan bimbingan. Yeah. Saya bukan ustadz, saya butuh bimbingan dari bapak-bapak semuanya, termasuk ustadz, Gus, Kiai dan masyarakat pada umumnya. Termasuk ya ini beliau-beliau ini yang mendampingi saya sampai hari ini. Tentunya sampai hari ini Pak, saya masih berproses. Makanya saya didampingi sama bapak-bapak dari sini semuanya, termasuk dari Densus, dari BNPT dan dari TNI, termasuk dari Polres Nganjuk ini. Gitu ya. Saya mendengar luar biasa nih kalau menurut saya.
pernah jenengan menggelar sebuah event mempertemukan seluruh warga yang di sana lomba dalam rangka 17 Agustus Pak Agus. Nggih. Bisa dong cerita? Nggih, Luar biasa itu beneran. nggih. Nggih 17 17. Agustus Ah, nggih. Bulan Agustus tahun 2024 nggih. Oke. Alhamdulillah wasilah dan beliau-beliau lah yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Beliau bukan memaksa, juga bukan memerintahkan, tapi memang saya sama beliau sudah seperti saudara. Iya, jadi saya lebih sharing dan sebagainya. Akhirnya di situ ada ide Iya. bagaimana jika kita ibaratnya agar untuk membantu agar kita dengan masyarakat itu bisa hubungannya bisa lebih baik dan ya interaksinya lebih baik, dan ini juga istilahnya bukan pura-pura tapi nggih apa adanya seperti itu. Akhirnya kita bisa mengadakan perlombaan untuk meriahkan 17 Agustus itu. Bagaimana Nggih. animo masyarakat pada saat itu? Alhamdulillah. Gitu ya. Nggih, alhamdulillah Bapak RT-nya juga mendukung, Babinsa juga ikut, Babin Kamtibmas juga ikut semuanya. Luar Nggih. biasa. Walaupun Kalau saya tahu mungkin saya mau ikut tuh Pak Agus. oh nggih. Nggih. Belum terinformasikan kalau Nggih. seperti itu. Nggih. Jadi ada event itu ide yang luar biasa juga. Dan selama ini dari masyarakat sekitar di lokasi jenengan tempat tinggal Pak Agus, itu bagaimana hubungan jenengan dengan teman-teman yang ada di sana? Alhamdulillah. Gitu ya. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah istri saya juga sudah mulai membaur dengan masyarakat dan hubungan kami juga baik. Setiap 17 Agustus saya dan istri saya juga ikut upacara bendera seperti itu. Nggih. Luar biasa. Nggih. Baik, mohon izin, saya kembali flashback dari yang jenengan cerita. Saya tadi agak tergelitik pada saat jenengan awal ditangkap berarti di mana waktu itu? Kami ditangkap di Sidoarjo. Di Sidoarjo ya. Ada barang bukti apa mungkin yang bisa menyertai jenengan pada saat ditangkap itu? Ya, kami pelaku bom Surabaya 2018 itu adalah bagian dari geng kami. Bagian. Ya teman saya. Seperti itu saja. Saya ditangkap adalah karena kami bagian dari satu geng itu tadi. Kita sama-sama JAD. Dan terus terang saja saya waktu itu dapat paket barang yang nanti paket barang itu ternyata bom Gitu. seperti itu. Yang sebelumnya mungkin jenengan juga nggak ngerti itu. Kami nggak ngerti, ya terus terang kami nggak ngerti. Tapi setelah saya yang awalnya waktu itu sore dia datang saya larang, terus ternyata pagi dia datang lagi. Nah, qadarullah di situ akhirnya karena ini katanya amar dan sebagainya, kita sempat bertengkar dan sebagainya, akhirnya terus kita bongkar bom itu bersama-sama. Terus kok nggak lama setelah itu saya ditangkap dan diamankan. Oke, sedikit kita mengulas tadi. Ada satu trigger yang sudah membuat jenengan seorang Agus bisa menjadi seorang NKRI. Ini peristiwa-peristiwa tertentu mungkin yang menjadi titik balik bagi jenengan seorang Agus. Itu bisa jenengan deskripsikan dulu. Ya itu tadi Pak, proses saya mungkin lumayan panjang ya. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Ya, saya akhirnya mendapat hidayah. Saya ikrar sumpah setia atau kembali ke pangkuan negara Republik Indonesia ini. 2 tahun itu berarti di luar jenengan pada saat awal ditangkap bersama dengan istri atau mulai detik itu juga? Bukan, saya berarti lebih panjang lagi Pak. 2 tahun itu saya di Hekris. Apa itu Hekris? Di lapas Hekris. Oh. Ya, di lapas Hekris. Ya. Oke. Mungkin ini sudah kita masuk di akhir ya Pak ya. Okay. Jadi bagaimana Pak Agus memandang
tindakan jenengan yang sudah jenengan atau mungkin kelompok jenengan sudah pernah laksanakan di yang kemarin-kemarin sebelumnya itu di masa-masa yang lalu? Ya tentunya saya ya menyesal Oh, ya. iya. Makanya saya di momen ini juga saya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa saya dan kekhilafan saya dan kesalahan saya seperti itu. Ada pesan mungkin bagus. Saya yakin apa ya? Ada masih beberapa yang ada ideologi yang mungkin salah dari yang sudah menjadi pengamatan jenengan. Ada pesan buat mereka-mereka yang seperti itu. Maksudnya pesan-pesan terhadap Iya, buat mereka-mereka yang mungkin juga masih apa ya apa sih ekstrim bukan sih Kak seperti itu. sebenarnya saya sekali lagi karena mungkin saya tidak ada kapasitas ya untuk menasihati beliau-beliau. Cuman seperti yang saya secara pribadi saya cuma berpesan mungkin kepada teman-teman saya atau ustadz-ustadz saya yang hari ini sedang di Hekris apa namanya, bersyukurlah berada di negara Indonesia. Itu bersyukurlah di negara Indonesia, terus mintalah pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terus membuka diri, banyak mendengar nasihat karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Saya cuma bisa mengatakan seperti itu, semoga Allah memberikan hidayah kepada jenengan-jenengan semuanya seperti itu. Kalau gitu boleh dong saya minta pesan aja untuk saya, teman-teman saya, mungkin generasi-generasi saya untuk bagaimana bisa terhindar dari pandangan-pandangan semacam radikal seperti itu. Ya, kita sebenarnya orang Jawa Timur itu sebenarnya kita banyak sekali tokoh-tokoh atau kiai-kiai, gus-gus dan sebagainya. Betul sekali. Maka tentunya ya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sama bahasa Jawane ngaji maneh seperti itu. Nggih. Banyak ngaji maneh. Apapun posisi kita, tidak ada salahnya kita bahasa Jawanya tolabul ilmi lagi. Karena untuk hari ini terutama di Jawa Timur terutama, kalau ada apapun baik doktrin ataupun pendapat seseorang apalagi risan-risan yang dari Timur Tengah, maka tentunya terkhusus yang ada di Indonesia ini banyak juga para ulama-ulama, para ahli tafsir dan sebagainya, sehingga tidak terjerumus seperti apa yang saya alami seperti itu. Okay. Okay. Dan bagus boleh cerita, mungkin dari pemerintah sendiri yang selama ini hadir untuk mencoba merangkul kembali Mas Agus dengan keluarga sampai detik ini sudah sejauh mana? Atau mungkin ada yang masih dirasa kurang atau apa? Saya malu, Pak. Ya, terus terang saya malu sekali kalau diminta pendapat seperti itu, karena saya tidak punya hak untuk menilai pemerintahan atau instansi atau institusi seperti itu. Karena bagi saya mendapatkan saudara dan keluarga yang baru seperti itu. Ya, termasuk di sini saya mendapatkan saudara dan keluarga yang baru. Betul. Sekali lagi saya terus terang saja, apa yang saya alami yang telah lalu, saya menyesal pasti. Makanya di sini saya meminta maaf terutama terhadap masyarakat Indonesia, terkhusus masyarakat Jawa Timur, apabila ada kedzaliman yang saya lakukan, termasuk menyakiti siapapun itu namanya, saya mohon agar saya dimaafkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya seperti itu. Oke. Yeah. Merinding saya Bagus. Luar biasa pengalaman dari Pak Agus Satrio Widodo. Sudah cerita banyak
mulai awal beliaunya terjun di dunia yang mungkin sampai detik ini memang harus harus dilupakan oleh Pak Agus dan juga keluarga. Eh, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita pada kesempatan detik ini di Bincang di Omah Tandang. Kalau tadi Pak Agus cerita bahwasanya meskipun Pak Agus malu, tapi saya bisa menceritakan, bisa mencoba menerka bahwasanya pemerintah sudah hadir untuk merangkul dari Pak Agus dan keluarga. Dan yang pasti, alhamdulillah kita juga punya teman baru dengan Pak Agus. Kita punya keluarga baru dengan Pak Agus. Yang seperti disampaikan oleh Pak Agus tadi bahwasanya, ayo kita ngaji maneh. Karena yang pasti itulah yang akan bisa membawa kita untuk menghindari paham-paham radikal yang memang harus kita hilangkan dan juga yang pasti kita hindari. Oke, mungkin itu saja Pak Agus, atau ada yang belum menjadi sampaikan? Atau ada yang belum menjadi ceritakan? Sudah. Baik, terima kasih dari pemirsa Bincang di Omah Tandang. Nantikan episode-episode kami berikutnya karena kami hadir untuk melayani dan juga mengedukasi. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.